Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Sandi Silaban dengan NIM 210420008. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model komunikasi yang merupakan bagian dari mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan di pertemuan kedua. Next kita akan membahas bentuk-bentuk komunikasinya. Yang pertama, model komunikasi linear, yaitu ini bisa dikatakan bentuk pola komunikasi yang satu arah, di mana di sini orang yang menyampaikan informasi itu bisa tanggapi maupun tidak tanggapi. Mungkin tanggapannya ini bisa dikatakan itu tanpa distimulus atau tanpa adanya perinterpretasian terhadap informasi yang akan disampaikan. Nah, komponen dari model komunikasi linear yang pertama itu ada pengirim atau sender. Nah, pengirim ini adalah menginisiasikan komunikasi dengan menyusun dan mengirimkan pesan kepada penerima. Nah, biasanya pengirim itu bertanggung jawab untuk memulai proses komunikasi dengan merumuskan pesan yang disampaikan. Yang kedua, ada pesan atau perception, adalah pesan yang akan disampaikan, itu baik berupa kata-kata, gambar, suara, komunikasi, ataupun media komunikasi. Nah, selanjutnya ada saluran atau channel. Nah, saluran ini merupakan medium atau sarana yang digunakan untuk mengirimkan pesannya. Selanjutnya itu ada penerima atau receiver, atau orang yang akan menerima informasinya dari si pengiriman tadi. Feedbacknya itu bisa dikatakan model komunikasi tidak terlalu memaksakan konsep umpan balik. Jadi model komunikasi linear ini tidak terlalu memaksakan adanya umpan balik terhadap bahasan dalam komunikasi atau informasi yang diberikan dalam komunikasi untuk linear. Oke, contoh komunikasi linear seperti ini iklan. Ini adalah iklan, bisa dikatakan iklan. Ini adalah penyiar radio itu menyampaikan informasi tanpa adanya feedback atau menonton televisi atau menonton berita dari televisi. Oke, yang kedua kita masuk pada model komunikasi interaktif atau interaksional. Nah, ini pola komunikasi dua arah yang merupakan kelanjutan dari pendekatan linear. Nah, pada pola ini terjadi umpan balik antara pembicara yang satu dengan pembicara lainnya. Nah, ini bentuk komunikasi linear, adanya umpan baliknya. Nah, ini pengirim atau sender mengirimkan informasi kepada penerima atau receiver untuk melakukan seleksi, interpretasi, dan memberikan respon balik terhadap pesan yang diberikan atau informasi yang diberikan. Nah, pengirim pesan dan penerima pesan dan pengirim. Nah, dengan demikian, komunikasi itu berlangsung dalam proses dua arah atau two way. Nah, itu merupakan proses peredaran atau perputaran arah. Misalnya ini sumber dari arahnya, pesannya itu akan kembali lagi seperti ini. Ini adalah pola yang terjadi dalam model komunikasi interaktif. Nah, dari model komunikasi interaktif atau interaksional, peserta yang terlibat dalam komunikasi itu merupakan orang-orang yang mengembangkan potensi dirinya sebagai manusia melalui interaksi sesama manusia atau interaksi sosial. Nah, itu melalui proses pengambilan peran online. Nah, penjelasannya bahwa orang atau manusia yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain itu dimulai dengan lingkungan terdekatnya seperti keluarga, sekolah, tempat bekerja, atau dalam bentuk masyarakat. Nah, dalam interaksi ini, individu selalu melihat dirinya sebagai perspektif atau tanggapan dari orang lain. Itulah sebabnya muncul konsep diri berdasarkan bagaimana orang lain memandang diri individu tersebut. Nah, ini komponen dari komunikasi linear. Ini komponen dari komunikasi linear. Ada pengirim atau sender, itu yang memberikan informasi. Selanjutnya ada pesan atau message atau pesan yang disampaikan. Ada saluran atau channel seperti ini, bisa menggunakan level atau menggunakan chat di WhatsApp maupun laptop gitu. Selanjutnya ada penerima, receiver, itu kelompok yang menerima dan menerima pesan dan mengirim pesan kembali sebagai bentuk feedback dari komunikasinya. Nah, selanjutnya ada umpan baliknya, ada konteks, yaitu konteks merujuk pada situasi atau kondisi di mana komunikasi ini terjadi. Nah, ini mencakup faktor-faktor seperti latar belakang, budaya, nilai, norma, dan pengalaman komunikatif individu atau kelompok yang terlibat dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada noise atau gangguan. Nah, gangguan ini adalah yang mengganggu dalam mengalami komunikasi, baik dalam internal maupun eksternal. Misalnya gangguan dalam komunikasi adalah itu buruknya jaringan atau sinyal, atau seperti tadi munculnya hal-hal tidak diinginkan dalam sebuah presentasi.